Krisis ekonomi global tahun 1929 menyebabkan harga ekspor Hindia Belanda merosot tajam, mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi rakyat. Kondisi ini memperkuat semangat nasionalisme dan kritik terhadap penjajahan yang kemudian dimanfaatkan PNI untuk menggalang dukungan rakyat demi kemerdekaan. Lalu, bagaimana sejarah berdirinya PNI? Yuk kita bahas. Pergerakan nasional tidak muncul secara tiba-tiba. Ini semua berawal dari penderitaan panjang rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Tapi, sejak akhir abad ke-19 mulai ada perubahan karena politik etis dari Belanda yang membuka akses pendidikan meskipun terbatas untuk masyarakat pribumi. Nah, dari sinilah muncul generasi muda yang mulai kritis dan sadar akan kondisi bangsanya. Di awal abad ke-20, lahirlah organisasi-organisasi politik, salah satunya PNI, Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno tahun 1927. Tujuannya jelas untuk kemerdekaan Indonesia. Soekarno mengusung prinsip non-kooperatif, berdiri di kaki sendiri, dan marhainisme. Nah, mari kita membahas beberapa gagasan penting Soekarno yang jadi dasar perjuangan PNI. Yang pertama itu ada nasionalisme. Soekarno ingin Indonesia merdeka, bebas dari penjajah, dan menyatukan semua elemen bangsa. Yang kedua, tradisionalisme Jawa, menghormati budaya sendiri seperti gotong royong dan musyawarah. Lalu yang ketiga ada sosialis demokratis. Indonesia merdeka harus adil dan merata, ekonomi untuk rakyat, dan demokratis. Yang keempat, Islam. Nilai-nilai Islam seperti keadilan dan persatuan dianggap penting untuk membangun bangsa. Yang kelima ada komunisme. Soekarno juga terinspirasi prinsip keadilan sosial dalam komunisme, tapi tetap terbuka pada semua ideologi yang tujuannya untuk rakyat. PNI juga dikenal berani melawan Belanda secara terang-terangan. Mereka rutin mengadakan kongres seperti di Surabaya pada tahun 1928 yang menegaskan garis perjuangannya yaitu non-kooperatif. Artinya, PNI menolak bekerja sama dengan lembaga-lembaga buatan Belanda. Dan yang kedua, Kongres Jakarta pada tahun 1929. Pada kongres ini, strategi perjuangan PNI ditekankan dalam 3 bidang utama, yaitu politik, ekonomi, dan pendidikan. Sambutan wakil pemerintah diucapkan oleh Prabowo Mangkusasmito. Akhirnya Ketua Parlemen mengharapkan dari kongres ini berhasil mengambil langkah yang mempercepat penyelesaian soal-soal yang dihadapi sekarang. Jadi teman-teman, PNI ini didirikan bertujuan untuk memerdekakan Indonesia agar lepas dari penjajahan Belanda. Dan yang lebih uniknya lagi, PNI menolak kerjasama dengan penjajah. Mereka memberikan dorongan kepada rakyat untuk sadar politik dan percaya pada kekuatannya masing-masing. Perlu teman-teman ketahui bahwa Partai Nasional Indonesia atau PNI menggunakan beberapa ideologi. Salah satu ideologi yang digunakan oleh Partai Nasional Indonesia yaitu marhainisme. Ideologi ini merupakan sebuah pemikiran dari Ketua Umum PNI sendiri yaitu Soekarno. Lalu, kenapa ideologi ini diberi nama marhainisme? Berikut penjelasannya. Marhainisme ini dicetuskan pada tahun 1927, di mana pada saat itu Soekarno sedang berkunjung ke kota Bandung dan bertemu dengan salah satu seorang petani yang sedang merawat sawahnya dengan alat produksinya sendiri. Dan hasil dari pertanian yang dilakukannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini dinamakan marhainisme karena petani tersebut memiliki nama marhain. Marhainisme ini bukan hanya sekedar ideologi politik, namun merupakan sebuah cerita dari perjuangan rakyat Indonesia, terutama masyarakat kecil yang terpinggirkan, seperti petani, pedagang, dan buruh. Marhainisme ini sangat berbeda dengan paham imperialisme dan kolonialisme.
Hal ini dikarenakan ideologi ini sangat peduli dengan kesejahteraan rakyat kecil yang ingin menyetarakan derajatnya dengan orang lain. Adanya ideologi marhainisme ini, Soekarno ingin bahwa rakyatnya untuk terbebas dari jajahan kaum imperialisme. Dengan marhainisme, PNI percaya bahwa kesejahteraan rakyat kecil ini bukan hanya sebagai mimpi, namun dapat menjadi kenyataan yang dapat terwujud. Pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi inti dari ideologi marhainisme ini. PNI merupakan partai yang berpengaruh pada masa pergerakan nasional. Nah, apa aja sih pengaruhnya? Jadi, PNI merupakan partai yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terdapat beberapa pengaruh PNI pada masa pergerakan nasional. Yang pertama, mendorong semangat nasionalisme. PNI menjadi pelopor dalam menyebarkan ide nasionalisme modern di kalangan rakyat Indonesia melalui pidato, tulisan, dan kegiatan politik. PNI berhasil membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Dari sini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan mulai tumbuh dan menyebar luas. Jadi, bisa dibilang PNI ikut membentuk rasa percaya diri dan semangat juang rakyat Indonesia. Yang kedua, memperkuat organisasi pergerakan. PNI tidak hanya menyebarkan semangat nasionalisme, tetapi juga membentuk organisasi yang kuat dan terstruktur. Berbeda dengan organisasi sebelumnya yang bersifat kultural atau kedaerahan, PNI tampil sebagai partai politik modern yang menekankan pentingnya persatuan nasional. Hal ini menjadikan pergerakan nasional lebih solid dan terarah. Yang ketiga, menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi pergerakan lain. PNI dengan semangat perjuangan dan struktur organisasinya menjadi contoh bagi banyak organisasi pergerakan nasional lainnya. Gagasan nasionalisme yang dibawa PNI mendorong munculnya berbagai organisasi yang memiliki visi serupa, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, keberadaan PNI memberikan dorongan moral dan arah perjuangan bagi kelompok-kelompok lain yang ingin ikut ambil bagian dalam usaha kemerdekaan. Lalu bagaimana awal kehancuran PNI hingga terpecah belah menjadi dua partai? Mari kita bahas. Pada 24 Desember 1929, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah untuk menangkap para pemimpin PNI karena mereka menilai partai tersebut terus menyebarkan ide-ide perjuangan kemerdekaan yang menganggap mengancam kekuasaan mereka. Puncak tekanan terjadi ketika para pemimpin utama PNI, termasuk Insinyur Soekarno, ditangkap dan diadili pada akhir tahun 1929. Melalui keputusan Landrat Bandung, Soekarno, Gatot, Maskun, dan Supridinata dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara. Peristiwa ini dikenal sebagai Persidangan Bandung yang semakin melemahkan gerak organisasi karena tokoh-tokoh sentralnya terjerat kasus hukum dan dipenjara. Jika para pemimpin PNI dipenjara, lalu bagaimana nasib PNI? Selama proses pengadilan berlangsung, aktivitas PNI mengalami stagnasi. Kepemimpinan Sartono yang ditunjuk untuk memimpin tidak mampu mempertahankan eksistensi PNI di tengah tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 25 April 1931, PNI menyelenggarakan kongres luar biasa di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai perwakilan cabang. Dalam kongres tersebut, Sartono mengusulkan dua opsi langkah strategis untuk arah gerakan PNI ke depan nih. Usulan pertama yaitu tetap melangkah maju meskipun menghadapi berbagai tantangan. Usulan kedua, membubarkan PNI dan membentuk partai baru dengan nama yang berbeda.
Ternyata Sartono tidak berhasil memimpin PNI hingga akhirnya pada tanggal 25 April 1931, 6 tokoh pengurus yaitu Sartono, Anwar, Anggron Sudirjo, Suwirjo, Ali Sastromijojo, dan Sujudi menandatangani maklumat pembubaran PNI. Saat mendatangi maklumat tersebut, mereka percaya bahwa semangat nasionalisme dan kesadaran yang telah ditanamkan oleh PNI akan tetap hidup dan diwujudkan oleh rakyat pribumi dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan yang sesungguhnya. Sempat terjadi perbedaan pendapat di antara anggota. Mereka yang mendukung pembubaran kemudian membentuk Partindo, Partai Indonesia yang dipimpin oleh Sartono. Sementara itu, anggota yang menolak pembubaran tersebut bersama Hatta dan Syahrir mendirikan PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia. Mari kita mengerjakan kuis bersama-sama. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.